sini saya akan mengerjakan praktik potensi SKPDA Jurnal Umum sampai selesai periode 2023. Di sini nomor 1 yaitu bendahara penerimaan SKPDA menerima kas untuk pembayaran piutang pajak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu sebesar 2 juta untuk PBB pedesaan dan perkotaan dan 1 juta untuk pajak penerangan jalan. Jadi di sini itu masuk ke jurnal LO dan jurnal LRA. Jadi yang pertama dulu kita tuliskan di jurnal LO-nya ya teman-teman, yaitu kas di bendahara penerimaan di debit sebesar 3 juta karena 2 juta ditambah 1 juta tadi ya guys, yaitu sekarang yang dikredit daerah sebesar 3 juta di kredit. Selanjutnya jurnal LRA-nya. Jurnal LRA di sini perubahan sal sebesar 3 juta di debit. Selanjutnya kreditnya apa sih? Kreditnya yaitu pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA dan pendapatan pajak penerangan jalan LRA. Jadi yang 2 juta ini pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA, yang 1 jutanya pendapatan pajak penerangan jalan LRA. Langsung saja ini bisa langsung dimasukkan ke buku besar. Kita di kas di bendahara penerimaan, kita langsung aja masukkan ke buku besar. Kita masukkan di sini. Ini tanggalnya 1, terangnya penerimaan pajak, draftnya jurnal umum 1 sebesar nominal yang tadi. Setelah itu, yang kedua piutang pajak daerah. Kita masukkan aja ke buku besar. Ini tanggalnya 1, keterangan penerimaan pembayaran piutang pajak, JU1, kreditnya 3 juta. Selanjutnya, yang LRA perubahan sal, kita langsung masukkan aja. Tanggal 1, penerimaan piutang pajak daerah, JU di debit 3 juta. Selanjutnya, yang kedua yaitu pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA. Cari dulu ya guys. Ini tanggal 1, penerima pembayaran piutang pajak PBB JU masuk di kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, pendapatan pajak penerangan jalan LRA. Penerangan. Ya, tanggalnya tanggal 1, menerima pembayaran piutang pajak penerangan jalan, refnya JU strip 1 di kredit sebesar 1 juta. Selanjutnya kita ke nomor 2. Nomor 2, ada soal bendahara penerimaan SKPDA menyetor kas sebesar 3 juta ke kas daerah dari penerimaan PBB sebelumnya. Jadi di sini cuma masuk di SKPDA-nya cuma jurnal LO, tapi juga dimasukkan di PPKD. Jurnal LO juga. Seperti ini. Jurnal LO-nya, debitnya RKPPKD, debit sebesar 3 juta, kreditnya kas di bendahara penerimaan sebesar 3 juta. Lanjut di PPKD-nya, jurnal LO-nya, yaitu kas di kas daerah sebesar 3 juta di debit. Selanjutnya, RK SKPDA sebesar 3 juta di kredit. Jadi kita langsung aja masukkan ke buku besar. Yang pertama, RKPPKD. Kita masukkan aja ke buku besar. Jadi tanggal 2 penyetoran kas ke kas daerah, refnya JU1, debitnya 3 juta. Lanjut, kas di bendahara penerimaan, kita masukkan. Tanggal 2 penyetoran kas ke kas daerah, JU masuk ke kredit. Jadi selanjutnya nomor 3, bendahara pengeluaran SKPDA menerima SP2DUP dari BUD sebesar 3 juta sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPDA. Jadi jurnal umumnya yaitu jurnal LO-nya di SKPDA yaitu kas di bendahara pengeluaran kredit debit sebesar 3 juta. Selanjutnya kreditnya yaitu RKPPKD sebesar 3 juta di kredit. Jadi di sini juga masuk di jurnal PPKD yaitu jurnal LO. Jadi jurnal LO di PPKD-nya itu SKPDA di debit sebesar 3 juta. Kas di kas daerah sebesar 3 juta. Langsung saja yang tadi, yang jurnal SKPD kita masukkan ke buku besar. Di sini tanggalnya 3, keterangan SP2DUP sebagai uang persediaan, refnya JU strip 1 di debit sebesar 3 juta. Selanjutnya yang kedua RKPPKD sebesar 3 juta di kredit, kita masukkan. Ini tanggalnya 3, keterangannya SP2DUP sebagai uang persediaan, refnya JU strip 1 di kredit sebesar 3 juta. Selanjutnya yang nomor 4,
Jika sudah selesai semua, kalian jumlah di sini jadi totalnya 422.150.000 balance, dan di sisi PPKD 154.150.000 balance. Jadi jika JO sudah balance dan buku besar juga sudah diisi, selanjutnya kita mengerjakan jurnal penyesuaian. Nomor 1, soalnya ada persediaan bahan habis pakai yang ada di tangan sebesar 4.500.000. Jadi memakai akun itu beban bahan habis pakai sebesar 1.750.000 di debit. Selanjutnya, persediaan bahan habis pakai sebesar 1.750.000 di kredit. Yang selanjutnya, nomor 2, piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar 200.000. Beban penyisihan piutang pendapatan di debit sebesar 200.000. Kreditnya yaitu penyisihan piutang pendapatan sebesar 200.000. Selanjutnya ada penyusutan untuk tahun 2019, yaitu yang pertama penyusutan alat angkut darat bermotor sebesar 8.200.000. Di sini kita isikan yaitu debit sebesar 8.200.000, yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin. Yang kedua, kreditnya yaitu adalah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 8.200.000 di kredit. Yang kedua yaitu yang B, ada penyusutan alat dan kantor, yaitu debitnya yaitu beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 600.000 di debit. Kreditnya yaitu adalah akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 600.000 di kredit. Jadi di sini sudah selesai jurnal penyesuaiannya. Di sini balance-nya yaitu 29.200.000. Kalau sudah, kita lanjut ke neraca saldo dan neraca lajur. Jadi yang selanjutnya kita masuk ke neraca lajur SKPDA. Jadi neraca saldo didapat dari buku besar, yaitu kas di bendahara penerimaan di debit sebesar 7 juta. Selanjutnya, kas di bendahara pengeluaran di buku besar sebesar 700.000. Selanjutnya, piutang pajak daerah yaitu 4 juta. Selanjutnya, penyisihan piutang pendapatan di sini di kredit tidak ada. Selanjutnya, persediaan bahan habis pakai di buku besar yaitu 6.250.000. Selanjutnya, ada tanah untuk bangunan gedung yaitu di buku besar sebesar 100 juta. Alat angkutan darat bermotor di sini di buku besar sebesar 82 juta. Alat kantor besar 6 juta. Alat rumah tangga di sini di buku besar ada sekitar 4 juta. Komputer sebesar 2 juta. 20 juta. Meja dan kursi kerja di buku besar sebesar 8 juta. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin di kredit sebesar 13 juta. Bangunan gedung tempat kerja di buku besar sebesar 150 juta di debit. Jadi setelah dari buku besar kita pindahkan ke neraca lajur yang neraca saldo. Di sini terlihat balance-nya yaitu 581 juta di bagian debit, dan kreditnya juga sama 581 juta di kredit. Yang selanjutnya yaitu adjustment atau juga penyusutan, kita masukkan dari AJP yang sebelumnya yang ini, kita masukkan ke jurnal neraca lajur. Jadi di sini kasih bendahara penerimaan, kasih bendahara pengeluaran, piutang pajak daerah, penyisian piutang pendapatan itu tidak ada di jurnal penyesuaian. Selanjutnya kita langsung aja ke persediaan bahan habis pakai. Karena di AJB aja kita masukkan saja, misal di sini sebesar 1.750.000. Yang selanjutnya di sini akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar 12 juta. Di akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar 111 juta 250. Di pendapatan diterima di muka lainnya sebesar 4 juta. Setelah dari jurnal penyesuaian kita sudah masukkan ke neraca lajur, total balance-nya yaitu 29.200.000, dan sama di sisi debit dan kredit. Selanjutnya yaitu neraca saldo disesuaikan. Jika sudah kita masukkan semua, kita lihat apakah sudah balance. Jadi di sini sebesar 604 juta 450.000 di sisi debit. Ini juga sama 604 juta
604.450.000. Jadi setelah kita mengerjakan neraca saldo disesuaikan, kita lanjut mengerjakan LRA. Di sini yang dimasukkan hanya akun nomor 4 ke bawah. Jadi di sini ada pendapatan pajak hotel LRA di kredit sebesar 8.500.000, pendapatan pajak reklame LRA-nya 7.500.000. Di sini tidak balance karena nanti kita masukkan di surplus defisit LRA. Rumus, jadi total yang di debit dikurangi dengan total yang di kredit. Jadi hasilnya 19.950.000. Yang LO juga sama, kita masukkan dari nomor 4 nomor akun 4 sampai bawah. Jika sudah di sini sama, karena di sini tidak balance, kita masukkan di surplus defisit LO. Jadi total yang di kredit dikurangi dengan nominal total yang di debit. Ya, guys. Selanjutnya setelah kita mengerjakan LRA dan LO, kita masukkan neraca. Di sini kita masukkan, jadi neraca itu hanya di akun 1 sampai 3 aja. Jadi di bendahara penerimaan kita masukkan yaitu sebesar 7 juta di bagian debit. Jadi setelah kita masukkan semuanya masih sama. Jadi selisihnya tadi kita tetap masukkan ya guys. Ini total balance-nya yaitu tidak balance karena di sini. Selanjutnya setelah kita mengerjakan neraca lajur, kita lanjut ke laporan realisasi anggaran. Di sini pendapatan-pendapatan itu direalisasikan. Ini tuh dapatnya dari neraca lajur. Misal, di sini ada pendapatan pajak hotel LRA. Ini tuh dapat dari NS dan neraca lajur tadi, yaitu sebesar 8.500.000. Selanjutnya pendapatan pajak restoran LRA sebesar 7.500.000 yang jadi jumlah pendapatan di sini sebesar 67 juta. Belanja operasi itu ada banyak, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Ini sebesar 25 juta. Jumlah belanja operasi yaitu 31.950.000. Selanjutnya belanja modal yaitu belanja modal pengadaan alat angkut darat bermotor yaitu sebesar 40 juta. Belanja modal pengadaan komputer sebesar 15 juta. Jumlah belanja modal yaitu sebesar 55 juta. Jadi total semua belanja yaitu di sini sebesar 86.950.000. Selanjutnya surplus atau defisit LRA-nya yaitu ini jumlah pendapatan dari yang tadi jumlah pendapatan ini dikurangi dengan jumlah belanja yaitu sebesar minus 19.950. Jadi sama seperti yang ada di neraca lajur tadi ini. Nih ya guys. Surplus atau defisit LRA sama. Jadi di sini sudah sama seperti yang ada di neraca lajur. Jadi setelah kita mengerjakan jurnal LRA, kita lanjut ke jurnal LO. Jadi di sini pendapatan pajak hotel LO ini sama didapat dari neraca lajur yaitu sebesar 8.500.000. Jadi jumlah pendapatannya adalah sebesar 65 juta. Yang selanjutnya yaitu beban di sini beban gaji dan tunjangan sebesar 25 juta. Jadi jumlah bebannya yaitu sebesar 56.300.000. Jadi di sini surplus atau defisit LO-nya itu adalah jumlah pendapatan tadi dikurangi dengan jumlah beban yaitu sebesar 8.700.000. Jadi sama ya guys, sama seperti yang ada di surplus defisit LO ini. Ini ya guys. Nih. Jadi setelah kita mengerjakan LO, kita lanjut ke laporan perubahan ekuitas, yaitu ekuitas awalnya kita dapat dari neraca lajur tadi sebesar 362.500.000. Selanjutnya surplus atau defisit LO-nya kita dapat dari LO tadi yang di sini. Di sini sebesar 8.700.000. Kalian masukin aja di sini. Selanjutnya RKPPKD-nya itu didapat dari neraca lajur tadi sebesar 27.650.000. Jadi ekuitas akhirnya yaitu kalian jumlah semua dari ekuitas awal sampai RKPPKD kalian jumlah. Jadi totalnya sebesar 398.850.000. Jadi yang selanjutnya setelah kita mengerjakan laporan perubahan ekuitas, kita lanjut di neraca. Di sini ada aset yaitu aset lancar. Yaitu isinya ada kas di bendahara penerimaan. Di sini itu masuknya ini tuh dari neraca lajur yaitu sebesar 7 juta. Nah, jadi total aset lancarnya yaitu 16 juta. Di 2022 juga sama. 8 juta. Selanjutnya, aset tidak lancar atau aset tetap.
Di sini tanah untuk bangunan gedung didapat dari neraca lajur sebesar 100 juta. Jadi jika aset tadi sudah diisi, kita tinggal total, yaitu total yang di 2023 sebesar 386.250 di sisi di tahun 2023, di 2022 sebesar 354.500.000. Selanjutnya total aset ini dari total aset lancar dikurangi total aset tetap, yaitu sebesar 402.250.000, yang di 2022 total aset lancar dikurangi total aset tetap, yaitu sebesar 362.500.000. Selanjutnya setelah kita memasukkan aset tetap, kita masukkan kewajiban. Di sini ada utang belanja barang dan jasa, ini tuh didapat dari lanjur tadi, jadi sebesar 400.000. Selanjutnya pendapatan diterima di muka lainnya, ini tuh dapat dari neraca lajur juga, sebesar 3 juta. Setelah itu total kewajibannya yaitu sebesar 3.400.000. Selanjutnya yaitu ekuitas. Di sini ekuitas akhir itu didapat dari laporan perubahan ekuitas sebesar 398.850.000. Selanjutnya ini di 2022 ini di neraca awal itu sebesar 362.500.000. Jadi total ekuitasnya yaitu yang di 2023 sebesar 398.850.000, di 2022 sebesar 362.500.000. Jadi total kewajiban dan ekuitas itu dari total kewajiban ditambah total ekuitas sebesar 402.250.000. Yang di sini juga sama, total kewajiban ditambah sebesar 362.500.000. Jadi selanjutnya setelah kita mengisi neraca, selanjutnya kita mengisi jurnal penutup. Apa aja sih akun-akun yang harus ditutup? Jadi akun-akun yang harus ditutup yaitu adalah pendapatan-pendapatan, belanja-belanja, dan ekuitas perubahan sal juga. Jadi di sini terdapat dari neraca lajur pendapatan pajak hotel LRA sebesar 8.500.000 di sisi debit. Jadi setelah kita sudah isi semuanya, kita total. Jadi total di sebelah debit sebesar 126.850.000, di sisi kreditnya yaitu 26.850.000. Selanjutnya di jurnal penutup LO, yang tadi jurnal penutup LRA. Selanjutnya kita ke jurnal penutup LO. Apa aja sih akun yang harus ditutup di yang jurnal penutup LO? Pendapatan, beban. Ini juga sama ya guys, seperti yang di atas. Kita langsung masukin aja nominalnya. Jadi setelah kita isi semuanya, kita total. Jadi total yang di debit sebesar 73.700.000, kreditnya sebesar 73.700.000. Jadi setelah kita memasukkan jurnal penutup, kita lanjut ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi akun-akun yang dimasukkan cuma nomor akun 1 sampai 3 aja, yaitu pas di bendahara penerimaan ini didapat dari ini neraca lajur yang bagian neraca, yang di bagian neraca sini masukkan. Jadi dari nomor akun 1 sampai nomor akun 3 saja. Langsung saja di sini kas di bendahara penerimaan di debit sebesar 7 juta. Selanjutnya jadi total dari semuanya yaitu 481.150.000. Di sisi kredit juga sama. Selesai, sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.